kedua, peserta didik mampu menjelaskan atau mengenal proses terjadinya pemanasan global tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak dari pemanasan global itu tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui cara menanggulangi pemanasan global tersebut. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu pemanasan global? Silakan tunjuk tangannya. Laura, silakan Laura. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Proses Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Siapa yang bisa mencontohkan? Silakan tunjuk tangannya, nanti silakan ke depan bikin. Silakan. Contohnya apa? Bikin sini. Contohnya. Panas. Terus panasnya apa nih? Panas sampai ke kulit apa ke apa? Panas terasa di kulit. Terasa di kulit. Terus yang lagi kendaraan. Selain itu dari tadi, siapa yang bisa memberikan contoh pemanasan global itu? Silakan Kevin Flores. Satu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Contohnya panas terasa di kulit kita kan sehari-hari kan. Yang kedua, asap kendaraan bermotor kan sekarang orang sudah banyak menggunakan asap kendaraan bermotor. Terus tanaman hijau yang menjadi kering. Contohnya ada sekeliling kita. Contohnya tanaman yang kering-kering itu akibat dari pemanasan global. Misalnya tanah tandus, tanah yang kering, kekurangan air. Jadi kalau tanah tandus, tanaman itu akan menjadi kering dan mati. Nah, ini adalah contoh dari pemanasan global. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Planet bumi yang kita tempati ini merupakan planet yang paling ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Hari ini, karena bumi kita lihat banyak terkandung air dan suhu di bumi cenderung stabil. Hal ini karena bumi memiliki lapisan atmosfer, yaitu lapisan gas yang melindungi bumi, terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan hingga eksosfer. Nah, lapisan-lapisan ini melindungi bumi dari sinar matahari secara langsung. Sinar matahari yang sampai ke bumi ada yang digunakan oleh bumi sehingga diserap, ada yang dipantulkan kembali, ada juga yang tidak bisa menembus karena adanya lapisan ozon. Nah, kondisi ini kita semua berjalan dengan baik kehidupan di bumi maupun kondisi di atmosfer. Namun menjadi berbeda ketika di bumi ini dipenuhi dengan banyaknya kendaraan bermotor, asap pabrik, kebakaran hutan yang menyebabkan banyaknya CO2 sehingga CO2 di atmosfer. Adanya gas-gas seperti atmosfer menyebabkan pantulan panas matahari dari bumi kembali lagi ke dalam bumi. Akibatnya apa? Bumi menjadi semakin panas, suhu bumi meningkat karena panasnya tidak bisa keluar ke atmosfer. Hal ini yang dinamakan dengan pemanasan global atau peningkatan suhu bumi. Penyebab utama Itu adalah proses terjadinya pemanasan global tersebut. Selanjutnya kita akan masuk penyebab terjadinya. Silakan dilihat. dari pemanasan global adalah efek rumah kaca.
bumi. Nah, istilah ini disebut dengan greenhouse effect. Seperti yang kita tahu, peristiwa ini bisa dianalogikan dengan fungsi greenhouse itu sendiri, yaitu memerangkap panas sehingga tanaman yang ada di dalam greenhouse memiliki cukup panas untuk pertumbuhannya. Sedangkan kalau greenhouse effect di bumi menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Hal inilah yang disebut dengan pemanasan global. Lalu bagaimana Penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global yang telah ditonton tadi Nanda. Silakan ke depan Esti, bikin. Penyebab terjadinya. Yang pertama, contohnya efek rumah kaca. Selanjutnya ada lagi? Siapa yang tahu lagi? Tidak. Baiklah, selanjutnya. Iya sih, Bu. Ya, kenapa Floren? Bu, saya sakit perut, Bu. Nggak bisa pulang. Pergi perut. Ya, silakan hati-hati ya. Assalamualaikum. Bukunya bawa dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bukunya udah disimpan, Floren? Iya, Bu. Ya, hati-hati ya. Iya, Bu. Baiklah Anda semua, walaupun Floren gak hadir, kita tetap lanjut belajar ya. Kita semangat kan hari ini? Semangat, Bu. Semangat? Ya, baiklah Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, penyebab terjadinya efek pemanasan global yang pertama efek rumah kaca. Seperti rumah ini kan rumah kaca. Kalau kita di dalam itu terasa panas kan? Beda dengan rumah yang tanpa kaca. Dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu seperti penebangan hutan secara liar. Jadi penghijauan di hutan itu tidak ada lagi yang menahan panasnya matahari. Ada aktivitas manusia itu contohnya seperti pembuangan limbah pabrik yang besar-besar itu dibuang ke lautan gitu atau di sungai. Jadi akhirnya menyebabkan pencemaran ikan. Jadi ikan yang ada di sungai juga itu mati karena aktivitas manusia tersebut. Yang selanjutnya itu kita belajar itu dampak pemanasan global. Silakan ditonton videonya Nanda. dampak dari pemanasan global? Beberapa dampak yang muncul adalah Jadi bentuk pencair, kemudian koral atau karang hingga daratan tenggelam karena permukaan air laut naik. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk yang ketiga, dampak dari pemanasan global itu sendiri. Jadi, baiklah Nanda, selanjutnya Ibu akan melanjutkan 3 dampak dari pemanasan global itu sendiri. Dampak pemanasan global. Siapa yang bisa mencontohkan dampak pemanasan global ini? Dampaknya seperti yang terjadi di diri kita gitu. Jadi contohnya pemanasan global itu terjadi, dampak itu ke kita perginya gitu. Itu bisa mencontohkan. Silakan dibaca bukunya Nanda. Yang ada di buku silakan. Dampaknya. Contoh dari dampak pemanasan global ini. Nah, baiklah jawaban Laura dan Esti itu benar. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Dampak pemanasan global itu contohnya berkurangnya volume es di kutub selatan. Jadi di sini ini akibat pemanasan global yang berlebihan. Jadi es yang ada di kutub itu mencair karena terlalu panas. Dan yang kedua, tenggelamnya pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil itu gunanya untuk agar kita tenggelamnya pulau-pulau kecil dan terganggunya
penebangan hutan secara liar. Orang menebang hutan itu sampai hutan itu sudah tidak ada apanya lagi, penghijauan yang udah gundul. Dan pemutihan terumbu karang. Nah, di sini terumbu karang juga ikut kena dampaknya. Jangankan manusia, yang makhluk di bawah laut aja terganggu, apalagi kita. Selanjutnya yaitu cara pemulihannya. Silakan dilihat videonya. Memulihkan bumi yaitu Penanggulangannya ini, silakan diperhatikan videonya Nanda. kendaraan bermotor, membiasakan penggunaan air ramah lingkungan, dan penghematan energi. Mari kita jaga bumi kita agar bisa menghijau kembali. Sekian, semoga bermanfaat. Siapa yang bisa menjelaskan pemulihan pemanasan global itu seperti apa? Silakan. Yang pertama, silakan bacakan Esti. Menghemat energi, Menghemat energi. Nah, terus? mencari sumber energi alternatif, Nah, alternatif terus mengolah sampah, mengolah sampah, mencegah kerusakan hutan. mencegah kerusakan hutan. Selanjutnya, silakan. Penghijauan, Reboisasi, penghijauan atau reboisasi. reboisasi, Baiklah, semua jawabannya benar. Kita kasih aplaus untuk diri kita semua. Pemulihannya dengan menghemat energi. Yang kedua, mengolah sampah. Jadi sampah itu tidak kita buang, jadi kita olah kembali, mendaur ulang. Yang ketiga mencegah kerusakan hutan. Jadi di sini kita mencegah kerusakan hutan, biar hutan kita itu tetap terjaga dan masih banyak pohon-pohon di dalamnya. Dan yang terakhir penghijauan atau reboisasi. Jadi kita hijaukan kembali hutan kita itu, tidak kita gundulkan, kita tanam tanaman kembali, kita hijaukan dia kembali agar di sana banyak oksigen yang kita hirup, oksigen segar. Apakah sudah mengerti Anda semua? Ibu, Laura, kalau tidak mengerti silakan bertanya. Ada yang pertanyakan? Baiklah. Baiklah Anda semua. Setelah kita sudah mempelajari pemanasan global tersebut, silakan Saudari Nesti membacakan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pemanasan global tersebut. Ar-Rum ayat 41, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Laura, silakan baca artinya. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasa kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Silakan Esti dan Laura membuat kelompok. Hanya berarti kita dua orang, jadi kita satu kelompok saja ya. Langkah kegiatan kita dulu. Langkah kegiatan: 1. Amati benda-benda yang ada di sekitar. 2. Perhatikan benda-benda tersebut satu persatu. 3. Catat hasil yang telah diamati. Ya. Setelah itu masuk ke alat dan bahannya. Silakan Laura baca. 1. Daun, Nah, mana daun? Ini daun. Yang kedua, senter HP. Yang ini kan senter HP. Baiklah, sebelumnya kita masuk ke dalam contoh daun. Ini yang diperhatikan kan.
Baiklah, silakan amati Ananda. Ini ada daun kan, silakan amati. Daun ini kan warna hijau dan kering. Apa yang menyebabnya itu? Dari segi apa dia berbeda? Silakan saudari Nesti dan Laura, dari mana perbedaan antara dua daun yang berbeda ini? Silakan simpulkan. Ini sebelum terjadinya Pemanasan. pemanasan global. Warnanya warna apa ini? Warnanya warna hijau. Nah, dan Laura ini bagaimana Laura? Ini daunnya terlalu berwarna coklat bu, karena terlalu kena panas matahari. Dan menjadi Warna kering. Dan dia menjadi. Jadi kering. Nah, dari segi warnanya ini warna apa? Hijau. Ini kecoklatan. kecoklatan. Jadi bikin sini daunnya warna hijau. Bikin, tulis tangan, tulis. Dah. Dengan berlebihan cahaya maka akan memberikan. Baiklah, selanjutnya apa lagi Ananda? Senter HP. Silakan Laura taruh senter HP itu di tangan Nesti. Apa terasa Nesti? Panas. Nah, kalau dua senternya Lebih panas. lebih panas karena itu merupakan peningkatannya yang berlebihan dibandingkan satu cahaya senter. Silakan bikin. Kalau sebelum terjadi itu apa yang dirasakan? Panasnya sedang gitu. Sebelum terjadi itu panasnya sedang, sesudah terjadi itu panasnya melebihi. Terasa panas. Sudah selesai Nanda? Ya Bu. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan praktikum yang telah kita kerjakan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan Ananda dari praktikum kita kerjakan tadi? Saya Bu. Silakan Nesti. Simpulkan tadi apa yang terjadi pada dua alat dan bahan yang kita cobakan tadi. 1. Ya. 1 daun sebelum terjadinya masih hijau, sesudah terjadi sudah kering. Ya. 2. Senter HP. Sebelum terjadi tidak terasa apa-apa, sesudah terjadi terasa panas. Bu. Jadi adanya pemanasan global itu dapat meningkatkan Suhu. Ya, silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, silakan dikumpulkan hasil praktikumnya ke depan. Ibu akan periksa. Dan selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi. Pemahaman Ananda tentang materi yang Ibu ajarkan tadi. Di sini Ananda mengisi soal objektif yang Ibu berikan. Kerjakan dalam waktu beberapa menit. Silakan dikerjakan. Nanti setelah itu akan Ibu periksa. Apakah sudah Nanda? Apakah sudah Nanda? Sudah Bu. Silakan Laura kumpulkan evaluasinya setelah waktunya Nesti, silakan. Terima kasih. Baiklah, Ibu akan memeriksanya di rumah ya. Nanti akan Ibu kirim jawab nilainya di WA grup kita. Baiklah, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yang mana pemanasan global. Seperti kita ketahui yaitu pemanasan global yaitu suatu proses meningkatnya suhu di atmosfer, laut dan daratan bumi. Contoh yang terjadi efek rumah kaca, apalagi aktivitas manusia, penebangan hutan secara liar, tanaman yang tandus. Dengan cara kita memulihkan dengan penghijauan dan secara disimpulkan pada praktik
tadi, sebelum terjadinya pemanasan global, daun yang hijau itu berwarna hijau kan? Daun yang itu berwarna hijau dan sudah kering dan sudah kelebihan kena cahaya matahari, dia itu berwarna kuning dan mudah untuk dihancurkan seperti ini, mudah dihancurkan. Nah, jadi dia itu sudah kering, beda dengan yang hijau ini. Yang hijau tidak bisa dihancurkan karena dia masih bersih, dia masih masih kuat gitu, nggak bisa diremas sampai cair gitu, dia tetap masih utuh. Jadi itulah bedanya dari sentra HP tadi. Contohnya kita perumpamakan seperti matahari. Matahari itu kalau kelebihan suhu maka dia akan terasa panas di kulit, seperti tidak kita praktekkan tadi kan, Nanda? Apakah sudah mengerti, Nanda? Sudah tahu. Jadi kesimpulannya, jagalah bumi kita ini dengan baik agar kita ini tidak terkena dampak yang sangat merugikan kita sekali. Karena kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita? Baiklah, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Ibu tutupi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong yang Nanda hapus papan tulisnya, Nesti, tolong Nesti. Tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.